Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikuadrat. Oke, jadi di sini kita akan memulai playlist baru ya, yaitu membahas mengenai state of the art dari paper-paper yang ada di NLP, Computer Vision, atau AI yang lainnya. Nah, gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk kita mengetahui perkembangan AI itu sudah sejauh apa yang orang-orang kerjakan dan sedang develop gitu ya, biar kita tahu perkembangan terkininya itu gimana. Dan mungkin teman-teman mau ngeriset, bikin paper atau bikin tesis, skripsi, nah jadi teman-teman bisa tahu ya, lebih mengenal kira-kira yang sekarang lagi booming itu apa. Nah, kalau yang video pertama ini kita akan bahas mengenai apa ya, LLM augmentation. Jadi LLM augmentation sendiri itu kayak kita membuat LLM itu menjadi lebih baik kayak dengan cara fine tuning salah satunya ya. Nah, kalau kita tahu bahwa di apa ya, sekarang ini ya, ini bulan Juni 2024. Jadi itu model terbaru yang open source itu kan ada si Llama 3 ya. Sedangkan kalau yang closed source itu yang maksudnya kita harus berbayar itu ada ChatGPT ya, 4o Omni. Nah, jadi tujuannya dari tool LLM ini yang dibuat oleh Yujia dan teman-temannya itu biar membuat si model lama ini mampu bersaing dengan model yang berbayar seperti ChatGPT, itu kan GPT-4, GPT-40 gitu, 4o sorry. Nah, jadi ini beberapa sudah saya highlight agar kita lebih cepat aja ya. Jadi penulisnya adalah Yujia Kim, ini adalah penulis pertama dan ada teman-temannya dari Tsinghua University ya. Saya mungkin bacanya salah. Tsinghua atau gimana? Nah, jadi saya bacanya secara skimming, artinya tidak semua saya baca. Mungkin ada salah-salah juga, nanti teman-teman bisa koreksi kalau lebih mendalam ya. Nah, yang saya lihat di sini bahwa si Yujia ini dia membuat beberapa istilah, banyak term ya di sini, agak membingungkan pas saya baca awal. Ada tool bench, kemudian juga ada tool eval nih ya. Kemudian ada tool lama. Jadi sebenarnya apa yang dia bikin? Nah, sebenarnya dia bikin beberapa macam ya. Yang pertama tool bench itu dia adalah dataset untuk fine tuning model lama. Tool eval itu untuk mengevaluasi model yang dia buat sendiri. Jadi dia tidak mau mengevaluasi secara manual. Kayak misalkan ada human evaluator kayak, oh ini modelnya lebih bagus daripada ChatGPT gitu tuh. Jadi selain costly itu juga time consuming kan. Makanya dia bikin automation namanya tool eval. Kemudian tool lama itu adalah model yang dia buat itu. Jadi dia bukan dia buat sih. Jadi kayak di fine tuning aja dari lama model. Base modelnya itu lama. Nah ini yang saya suka dari paper ini adalah dia mencantumkan GitHub-nya mereka. Jadi nggak semua paper itu ngasih code-nya ya, atau datasetnya bahkan dia nih. Jadi kalau kita lihat di sini di GitHub-nya teman-teman bisa baca lebih mendalam. Kalau teman-teman mau mencoba melihat dataset yang dia gunakan untuk melakukan fine tuning model lama, bisa ke Google Drive ini atau ke Tsinghua Cloud ya, cloud-nya milik uni mereka. Atau kalau kalian mau pakai model mereka, kemudian mau fine tuning lagi atau langsung mau gunakan, bisa klik di salah satu ini ya, ada yang versi kedua, ada versi pertama, dan dia publish di Hugging Face nih ya. Jadi teman-teman tinggal copy aja ininya, linknya nih. Ada copy di sini atau kalian ya copy biasa kayak gini, toolbench tool lama. Nah, sayangnya dia nggak membuat kartu yang apa ya, komprehensif ya, bagaimana cara menggunakannya. Tapi karena dia masuknya text generation ya kalian bisa menggunakan seperti model-model lainnya ya. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa menuju ke documentation. Jadi karena tadi modelnya adalah generation, text generation. Nah ini ada tutorialnya ya. Nah nanti teman-teman mungkin bisa ganti aja nih kayak Distilbert-nya menjadi yang tadi tool lama tadi ya, kayak gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah kita melihat di sini bahwa current state of the art ini permasalahannya ya, kayak misalkan rumusan masalahnya sih. Tapi di introduction, jadi current SOTA yaitu ChatGPT, dia itu mampu memberikan jawaban yang lebih akurat dibanding model-model yang open source ya. Nah, jadi sayangnya ChatGPT ini adalah closed source, jadi kita harus bayar kalau misalkan mau pakai. Ya bisa sih pakai 3.5 atau 4 Omni ya, tapi ya dibatasi. Misalkan kalau nggak secara kuantitas, nanti kalian harus menunggu sejam lagi setelah beberapa kali nanya, atau juga modelnya lebih jelek daripada yang ketika kita subscribe. Nah, kemudian makanya mereka pengen mendemokratisasi AI teknologi. Makanya dia membuat
tool bench, tool lama dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di figur satu ya, ini kayak misalkan apa yang mereka lakukan, mereka mengumpulkan API sebanyak 14.000 lebih kalau nggak salah ya, API dari Rapid API. Nah, Rapid API ini adalah suatu website ya. Sebenarnya dia kayak perusahaan gitu. Nanti kita suruh subscribe kalau misalkan kita mau menggunakan, tapi juga kalau nggak salah ada beberapa free API. Nanti si tool lama ini dia melakukan collection, jadi banyak sekali ribuan tadi API digunakan untuk membangun suatu instruction. Nah, nanti kita lihat maksudnya gimana. Kayak ChatGPT kalau kita nanya kan misalkan apa ya, ChatGPT suhu hari ini tuh berapa gitu kan. Nah, kadang ChatGPT nggak bisa jawab karena dia terbatas sampai data trainnya sampai 2022. Jadi pengetahuannya dia cuma sampai tahun itu. Nah, dengan menggunakan tool lama ini, nanti karena dia dikoneksikan ke API public, misalkan ke Weather API. Weather API itu salah satu public API juga ya, yang cukup terkenal sebenarnya. Jadi, kalau kita tanya ke tool lama, dia bisa jawab, oh hari ini di daerah kalian misalkan Semarang atau Jakarta, Surabaya, itu suhunya sekian, kayak gitu. Nah, karena terhubung dari ke API, makanya dia powerful, si tool lama ini. Nah, jadi si ChatGPT itu nanti digunakan untuk membuat instruction aja ya. Jadi bukan untuk sebagai base modelnya. Kemudian setelah kita mempunyai instruction kayak tadi misalkan kalau aslinya kita nanya hello ChatGPT suhu di Jakarta berapa hari ini. Nah, nanti dikonversi nih sama si instruction generation ini. Jadi hello ChatGPT pada hari ini di Jakarta suhunya itu berapa? Nanti ada kata-kata ini misalkan call API, Weather API dengan argumennya apa tergantung API-nya ya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah membangun instruction tersebut, nah kemudian disimpan ke dalam tool bench. Nah, ini disimpan ke dalam dataset mereka yang nanti dipublish di Google Drive di GitHub-nya. Nah, setelah itu nanti dari dataset ini selain disimpan, dia juga digunakan untuk training si lama ini. Nah, lama ini di training dengan menggunakan apa namanya metode SFT. Nah, kemudian terjadilah apa ya, model baru lah bisa dikatakan ya, menjadi tool lama itu sendiri. Nah, kayak gini. Jadi kalau teman-teman lihat ada instruction tadi ya, ini ya, instruction. Setelah itu instructionnya manggil API luar ya, luar dari ChatGPT, kemudian dapatkan API. Nah, ini lebih dari satu ya API yang dipanggil. Jadi misalkan API untuk temperatur itu nggak cuma dari Weather API, tapi misalkan dari BMKG juga merilis ini misalkan temperatur. Kemudian dari Amerika juga kalau nggak salah saya pernah pakai API-nya mengenai cuaca. Nah, jadi ada beberapa API di dunia ini tentang weather nanti diambil, kemudian dilakukan pelatihan kepada si tool lama ini. Nanti dipanggil lagi, nanti kalau belum puas jawabannya kayak misalkan weathernya belum akurat, nanti dipanggil lagi API yang lain, kayak gitu terus sampai mendapatkan final answer. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat ini di figur kedua, ini dibandingkan ada dua cara menilai, mengukur. Kalau misalkan di klasifikasi kalian biasa pakai cross entropy atau akurasi, recall, precision. Kalau di regresi kalian biasanya bisa pakai RMSE, MSE. Nah, kalau di sini kita pakai pass rate dan juga win rate. Nah, pass rate itu apa? Pass rate itu kayak misalkan kayak jawabannya ini cukup akurat atau enggak. Misalkan thresholdnya 0,8 confidence-nya. Nah, misalkan lebih dari itu dia dianggap pas. Kalau kurang ya berarti tidak pas gitu kan ya. Kemudian win rate itu artinya kita membandingkan. Dia udah menjelaskan di sini untuk win rate si tool lama ini di-compare dengan ChatGPT yang sudah di-tuning, fine-tuning menggunakan React. Ini bukan React ini ya, bukan framework bahasa yang lain ya. Tapi React ini adalah salah satu cara fine-tuning seperti SFT tadi. Atau teman-teman mungkin lebih kenal dengan COT mungkin, Chain of Thought. Nah, itu juga salah satu tuning ya dari suatu model. Nah, kemudian di sini sebenarnya dia apa namanya? Lebih tepatnya ya, melakukan fine tuningnya si tool lama itu pakai DFSDT. Nah, DFSDT ini deep first search kalau nggak salah. Ya, jadi nanti kita lihat ada di bawah kalau nggak salah. Nah, ini ya, deep first search based decision tree. Artinya mencari API
yang aktif dengan membangun suatu decision tree. Kalau kalian bingung, nanti kita akan lihat ke bawah, ada ilustrasi gambarnya juga kok. Nah, intinya adalah si tool lama ini dibandingkan dengan ChatGPT dengan yang sudah di fine tuning dengan React dan teman-temannya ya, banyak sekali nih. Ternyata cukup bagus ya, ada di kuadran yang kanan atas nih, lebih bagus daripada Claude, Vicuna, Alpaca, DaVinci. Nah, DaVinci ini juga ChatGPT sebenarnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, we introduce tool lama sebagai ya tadi ya, tool frameworknya yang kalian bisa lihat di sini. Ini udah bisa dipakai ya tadi. Ini, sorry, bukan meta lama. Nah, ini ada tool lama yang version kedua dan version pertama dipublish di sini. Nah, kemudian kalau tool bench itu ya tadi ya datasetnya yang ini, yang di drive. Nah, ini isinya kayak gini, struktur foldernya bisa di-download di sini. Kemudian ya API-nya ternyata bukan 14.000 lebih ya. Ya bener sih 14.000 lebih karena 16.000. Jadi 16.000 lebih nih API-nya, banyak sekali. Tapi mereka nggak gunakan semua ya BTW. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini ada API filtering. Jadi kenapa dilakukan API filtering? Karena some API itu kadang mati. Jadi kayak developernya itu nggak diurus gitu loh. Udah nggak relevan, jadi bisa menyebabkan 404 atau pesan error ya kalau kita hit API-nya. Jadi sekitar 10 ribuan doang kayaknya yang bisa dipakai, dan mungkin 3 ribuan yang high quality. Nah, kemudian kita balik ke atas. Nah, ini sebenarnya kalau tadi modelnya tadi kan tool lama dibandingkan dengan ChatGPT yang sudah di fine tune dengan React, Claude yang di tool fine tune juga dengan React dan DFSDT dan seterusnya. Nah, kalau dataset si toolbench itu dibandingkan dengan dataset yang manggil API juga, kayak API bench, API bank, tool apk, dan juga toolbench. Nah, ada toolbench 2. Ini beda ya. Jadi toolbench yang ini, this work, itu yang dibangun oleh ini si Yujia Kin ya. Kenapa saya highlight ya? Karena ada kemiripan di sini penamaannya. Jadi ini miliknya Yujia, ini miliknya Shu ya. Jadi mirip nih namanya. Bukan mirip lagi, sama. Kemudian kalau yang di miliknya Yujia ini dia bisa macam-macam ya, bisa manggil reward API, kemudian real API call dan mendapatkan responnya, kemudian API retrieval, multiple step reasoning, dan macam-macam. Bahkan secara jumlah pun lebih banyak ya. Ini nggak sampai ribuan, nggak ada yang sampai ribuan yang number of API-nya, kecuali yang punya Yujia ini. Kemudian ya tadi deep first, dia pakai ini deep first untuk mencari API mana yang nggak mati. Tadi kan ada beberapa API yang mati ya saya bilang ya. Nah, itu pakai deep first. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin langsung ke bawah aja biar kebayang nih. Jadi kalau teman-teman pakai Chains of Thought atau React, nanti kalian bikin instruction, kemudian manggil API. API yang pertama bisa jalan, API kedua juga bisa dapat, API ketiga ini error. Nah, kalau API ini error, nanti ya error terus ya ke bawah. Nah, kemudian dia juga nggak bisa percabangan, dia cuma bisa manggil secara sekuensial kayak ini. Satu kayak ini, dia nggak bisa nyoba manggil yang lain-lainnya. Kalau DFSDT, nah ini misalkan ada instruction, kemudian manggil ini API, kemudian di hit normal, kemudian di hit lagi kok error, kemudian di hit lagi ini normal. Mungkin di sini ada error ya, makanya dia ujung-ujungnya fail. Tapi dia kan di titik-titik, artinya dia masih ke bawahnya masih banyak. Nah, ini normal dan seterusnya, mungkin error, kemudian dipanggil lagi ternyata normal dan seterusnya. Intinya adalah dengan DFSDT ini dia bisa mencari API mana yang normal dan bisa digunakan. Jadi contohnya gini, user itu cuma nanya gini sih, I want to give my friend a birthday surprise. I know her favorite actress is ini kan Steinfeld. Kemudian help me, dia mau minta si ChatGPT untuk ngasih suggestion ya, kira-kira ngasih kado apa nih ke temannya yang ulang tahun. Nah, kemudian si ChatGPT ini membangunkan suatu instruction. Oh, tahu ini kan thought ya, artinya kayak oh ya, dia ini pengen memberikan kado. Nah, karena si temennya ini suka artis ini, Hailey Steinfeld, maka dia mencari API yang bernama Get Extra Character Detail. Jadi API ini akan memberikan detail mengenai suatu nama tokoh ya. Nah, contohnya ini si Hailey Steinfeld ini
dia suka, bukan suka ya, dia itu umurnya 28 tahun dan dia itu main film di Spider-Man. Kemudian mungkin di hit API yang lain, ini gagal yang ini, tapi yang ini API yang satunya ini berhasil. Nah, kemudian nanti akan dapat answer kan, kayak misalkan, oh dia itu main film di Spider-Man. Jadi kalau kamu kasih temenmu itu suatu boneka Spider-Man atau topeng Spider-Man di sini, maka dia akan suka. Nah, gitu kan. Nah, API yang gagal ya nanti gagal ya, giving up. Tapi kan nggak semua API yang di call kan gagal kan. Makanya bisa kayak ini. Nah, kemudian kita lihat di atas lagi yang mungkin belum kita bahas di sini. Oh ya, kenapa pakai tool eval tadi ya? Selain nggak bayar human evaluator, nggak perlu bayar, juga nggak lama karena orang itu kan kalau menilai kadang lama. Sedangkan kalau kita lempar ke ChatGPT, contohnya kita cek ya, apakah jawaban ini benar? Berarti kan ChatGPT cuma balas di bawah 1 detik kan. Oh iya, jawaban ini benar atau tidak, kayak gitu. Makanya dia pakai tool eval. Tool eval itu ya tadi hasil dari jawaban kita. Misalkan ini kalau kita nanya kayak gini, kemudian dijawab sama si model kita itu, si lama itu ya, lama tadi itu, oh you could buy a Spider-Man mask, kemudian sama si ChatGPT itu dianggap oke, itu make sense, kemudian ya jawaban itu benar ya, makanya itu dianggap sebagai true, sukses ya. Kalau di sini dianggapnya sebagai pas gitu kan. Kalau win rate nanti tinggal dibandingkan dari jawabannya tuh lama dengan jawabannya si Claude atau ChatGPT itu sendiri, itu bagusan yang mana. Nanti si ChatGPT penilai ini kan, tadi kan ada ChatGPT yang nge-generate jawaban. Nah, ini ChatGPT yang digunakan sebagai judges itu akan menilai mana model yang lebih baik di antara 3 itu, misalkan gitu. Jadi evaluasinya itu otomatis ya. Lucu juga nggak sih, kayak misalkan kita membandingkan model hasil prediksi dari Claude, ChatGPT dan juga si lama, tapi pakai ChatGPT. Andaikan manusia pasti udah milih ya bagusan model ChatGPT lah gitu kan. Tapi nggak sih, ini harusnya netral. Ya karena kan mereka sudah klaim juga ya di sini a high correlation with human evaluation. Jadi ChatGPT yang kedua ini yang digunakan sebagai judges, dia reliable. Ya, reliable maksudnya nggak ada bias kayak misalkan oh karena sama-sama ChatGPT jadi yang dimenangkan ChatGPT yang lain, itu nggak kayak gitu. Kemudian di sini tadi saya bilang kenapa mereka nge-trainingnya pakai DFSDT ya, Deep First Search Based Decision Tree. Kenapa bukan pakai ini COT ya atau React? Karena ini alasannya error propagation. Jadi ketika actionnya itu gagal, tadi misalkan hit API-nya gagal, ya nanti akan gagal semuanya, jadi kayak beruntun gitu. Ini kayak gini, manggil API 1 sukses, API yang kedua sukses, API yang ketiga gagal, keempat gagal, nanti dianggapnya gagal sama gitu loh, nggak bisa nganggap sukses salah satunya. Kemudian ini dia ya, limited exploration, karena cuma nge-explore satu possibility direction, jadi dia cuma bisa kayak gini, lurus saja sekuensial ya. Sedangkan kalau pakai DSFDT dia bisa nyabang ke kanan secara horizontal. Tapi kemudian kenapa nggak pakai BFS gitu? Jadi kalau BFS sendiri itu breadth first search ya. Ini breadth first search itu nanti gimana ya? Kalau DFS itu bisa mencari valid path ya secara lebih cepat. Nah, kalau teman-teman belum paham apa itu DFS, BFS, kenapa DFS di sini lebih cepat dibandingkan BFS, bisa sih, saya sudah bikin video juga ya dulu tentang ini, algoritma breadth first search dan juga depth first search, ini 6 bulan yang lalu, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau belum paham juga mungkin bisa lihat di channel yang lain ya. Yang penting kalian paham lah apa itu breadth first search dan deep first search. Kemudian ya udah, setelah dilatih tadi ya, jadi ChatGPT itu bukan untuk melatih, ChatGPT itu digunakan untuk dua doang. Yang pertama untuk membuat instruction kayak gini, untuk latihan, untuk training. Jadi kayak ChatGPT digunakan untuk membuat data training, dan juga ChatGPT digunakan untuk mengevaluasi tadi ya, yang tool eval tadi. Nah, sedangkan model yang kita training itu bukan ChatGPT, tapi si lama.
Mana lamanya nih? Nah ini, we fine tune lama 7 billion model. Jadi 7 billion itu adalah parameternya ya. Nah kebetulan ini pakai lama 2. Mereka nggak pakai lama ketiga karena lama ketiga belum rilis ya. Baru rilis beberapa minggu terakhir ini. Kemudian ya ini ya. Tapi si lama model ini dia ubah sebenarnya konteks slangnya. Karena lama 2 itu bisa memberikan token maksimum itu 4000 sorry 4096. Ya, kalau nggak salah bisa memberikan output atau menerima input sebagai ininya ya. Kayak misalkan kita ngetik kemudian ditanyakan itu maksimal sekian tokennya. Nah, padahal kalau kita tahu instruction itu kan kadang panjang ya. Kebetulan di contoh ini pendek karena kan kita mau dikasih contoh. Yang tadinya user itu cuma nanya satu dua kalimat aja, 3 kalimat yang ini. 3 kalimat ditambahkan ini, nanti kan jadi panjang ya. Ada call API-nya dan yang dipanggil kan nggak cuma satu, jadi panjang. Makanya dia ubah si lama modelnya menjadi 8.000 lebih token context length. Kayak gitu, kemudian mereka fine tune. Habis itu dibandingkanlah dengan ini ChatGPT, Claude, DaVinci 3 ini juga ChatGPT tapi zaman awal-awal lah. Kalau nggak salah yang ChatGPT version 1, 2. Kemudian GPT-4 ini yang terbaru. Wah, ini memang ChatGPT terbaru ini nggak bisa dikalahkan ya dengan tool lama. Cuma karena ini gratis ya, bisa dikatakan beberapa kali ngalahin lah. Ini contohnya di dataset ini dan dataset ini 2 kali ngalahin si ChatGPT 4 kayak gitu. Kemudian sudah kayaknya udah saya bahas semua ya. Nah, oh ya, saya sebenarnya nggak baca yang di bawah ini karena cukup panjang appendix-nya. Ini dia mencontohkan bagaimana cara membuat prompt-nya ya. Ini kayak gini-gini. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Dan ini teman-teman juga bisa explore lebih mengenai apa namanya GitHub repo-nya. Ini juga kalian kalau nggak salah bisa ini nyoba kalau manggilnya pakai Python. Ini kayak gini. Jadi bisa di-hit pakai Python, juga bisa fine tune pakai tadi ya Hugging Face model, dan juga bisa download si datasetnya. Oke, mungkin kita sudah bahas itu lama. Nanti kita bahas LLM augmentation yang lain. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.